Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Triadi. Pada dengan NIM akhir 055 di sini saya akan mempresentasikan terkait review jurnal Trade Quality. Itu jurnalnya sendiri berjudul Faktor-faktor yang berhubungan dengan kualitas remaja di SMA Yadika 12 Depok. Tujuan penelitiannya sendiri yaitu menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kualitas diet pada remaja di SMA Yadika 12 Depok. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan desain cross-sectional yang dilakukan di SMA Yadika 12 Depok dengan jumlah subjek sebanyak 108 responden yang telah ditentukan dengan teknik stratified random sampling. Variabel dependen pada peneliti adalah kualitas diet, variabel independennya adalah frekuensi penggunaan layanan pesan antar makanan, kebiasaan konsumsi makanan berisiko, dan pengetahuan gizi. Pengukuran kualitas diet menggunakan Diet Quality Index for Adolescents atau DQIA. Variabel lain diukur menggunakan kuesioner dan frekuensi kuesioner. Analisis bivariat menggunakan uji Spearman. Untuk data hasil DQIA-nya yaitu menunjukkan bahwa kualitas diet responden masih rendah. Komponen dietary quality memperoleh skor terendah yaitu 7,55% yang menandakan konsumsi pangan tidak sesuai dengan rekomendasi. Dietary diversity memiliki skor tertinggi yaitu 63,89%, mencerminkan keragaman makanan yang relatif baik. Namun dietary equilibrium hanya mencapai 26,91%, menunjukkan ketidaksesuaian antara kebutuhan gizi dan konsumsi aktual. Secara keseluruhan, skor total DQIA sebesar 32,76% mengindikasikan bahwa kualitas diet responden berada pada kategori rendah. Hasil penelitiannya sendiri yaitu menunjukkan bahwa rata-rata skor kualitas diet di SMA Yadika 12 Depok sebesar 32,76% tergolong rendah. Sebagian besar responden memiliki kebiasaan konsumsi makanan beresiko yaitu 51,9% dan pengetahuan gizi rendah 64,8%. Uji Spearman menunjukkan tidak ada hubungan antara frekuensi penggunaan layanan pesan antar makanan dengan kualitas diet. P-value sama dengan 0,654. Namun, terdapat hubungan negatif signifikan antara kebiasaan konsumsi makanan berisiko dengan kualitas diet. P-value sama dengan 0,007, serta hubungan positif signifikan antara pengetahuan gizi dan kualitas diet. P sama dengan 0,024. Untuk kelebihan metodenya sendiri yaitu DQIA menilai kualitas diet secara komprehensif melalui 3 aspek utama yaitu kualitas, keragaman, dan keseimbangan asupan. Desain cross-sectional juga melakukan penelitian untuk menggambarkan kondisi nyata remaja secara efisien dalam waktu singkat. Untuk kelemahannya metode sendiri yaitu adanya bias karena data konsumsi diperoleh melalui wawancara dan food recall 2 kali 24 jam yang bergantung pada ingatan responden. Selain itu, jumlah sampel terbatas sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan ke populasi remaja yang lebih luas. Untuk cara meminimalisir biasnya sendiri yaitu digunakan metode recall non berturut-turut penyesuaian untuk usia, jenis kelamin, pusat studi, serta memperhatikan koreksi statistik multi level dan Veroni untuk pengujian signifikan yang memperkuat keandalan hasil. Studi lain juga menyoroti pentingnya indeks diet berbasis makanan yang mempertimbangkan keragaman dan keseimbangan untuk mengurangi underestimate atau bias recall serta pengaruh persepsi peserta. Validitas dan reliabilitasnya sendiri yaitu studi validasi DQIA oleh Rupert et al. 2013 menilai bahwa DQIA dengan membandingkan skor indeks ini dengan asupan makanan dan biomarker nutrisi pada populasi remaja Eropa dari studi Helena. Studi ini menunjukkan bahwa DQIA memiliki validitas yang baik karena berkorelasi positif dengan konsumsi makanan bergizi dan beberapa biomarker darah, serta berkorelasi negatif dengan makanan rendah nutrisi dan gula sederhana. Studi ini juga menggunakan data 2 kali recall 24 jam untuk pengukuran asupan makanan dan analisis menggunakan regresi multilevel untuk korelasi antara skor DQIA, asupan gizi, serta biomarker darah yang mendukung reliabilitas dan validitas DQIA di populasi remaja.
Untuk kesimpulannya sendiri, yaitu kualitas diet di SMA ke-12 dapat tergolong rendah ditunjukkan oleh skor DQAE yang masih jauh dari kategori baik. Faktor yang berhubungan signifikan dengan kualitas diet dan kebiasaan konsumsi makanan berisiko semakin besar hingga remaja mengonsumsi makanan tinggi gula, lemak, natrium, serta rendah kualitas dietnya. Selain itu, pengetahuan gizi juga berhubungan positif dengan kualitas diet, menandakan bahwa pemenuhan gizi yang baik dapat mendorong remaja untuk memilih makanan yang lebih sehat. Sebaliknya, frekuensi penggunaan layanan pesan antar makanan tidak berhubungan signifikan kemungkinan karena penggunaannya masih jarang. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan pentingnya edukasi gizi serta pengendalian konsumsi makanan berisiko dalam upaya perbaikan pola makan remaja. Sekian, terima kasih.